Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiami dengan NIM 19211520064. Di sini saya akan menjelaskan jawaban tugas dari mata kuliah Aspek Hukum Jasa Konstruksi. Baiklah, langsung saja masuk dalam pembahasan. Bagian nomor 1 yaitu apa tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu yang pertama, memberikan arah pertumbuhan ataupun perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan mampu menghasilkan jasa konstruksi yang berkualitas. Dan yang kedua yaitu mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi. Ketiga, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang jasa konstruksi. Keempat, menata sistem jasa konstruksi. Kelima, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Dan yang keenam itu menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kedua mengenai apakah makna konsep dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Makna dari konsep Undang-Undang Jasa Konstruksi itu ialah di mana sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung ataupun prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Selain berperan mendukung di berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi juga berperan untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi secara luas dalam mendukung perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, sejauh mana peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Di sini mahasiswa dan masyarakat berhak melakukan pengawasan untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan jasa konstruksi, memperoleh pergantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung akibat penyelenggaraan konstruksi, menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, serta turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang dapat membahayakan kepentingan umum. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, menurut Anda, adakah ruang yang memungkinkan adanya celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi? Sampaikan disertai dengan solusi yang dapat Anda berikan gunakan teknik analisis SWOT. Menurut saya, di setiap topik unsur jasa konstruksi itu memiliki banyak permasalahan, baik yang secara tidak langsung maupun secara langsung, yang berkaitan dengan jasa konstruksi itu sendiri, sehingga sangat sulit diperbaiki karena satu dan yang lainnya itu saling berhubungan. Departemen Pekerjaan Umum dalam hal jasa konstruksi itu masih bersifat internal, belum bisa keluar dari institusinya. Tantangan besar yang dihadapi itu ialah adanya otonomi daerah. Namun jika normanya jelas, maka pasti bisa diselenggarakan penegakan hukumnya. Walaupun sekarang ada tim pembina jasa konstruksi, namun itu masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi, menjelaskan persoalan, dan juga perlu memberikan bukti bahwa Departemen Pekerjaan Umum juga bertanggung jawab atas pengembangan jasa konstruksi. Dan untuk solusi apa yang dapat diberikan dalam permasalahan tersebut, yaitu solusi yang dapat diberikan yang pertama, perlu adanya institusi yang ditunjuk secara tegas untuk melakukan pembinaan dan bertanggung jawab atas jasa konstruksi. Dan yang kedua, perlu dibentuk dan dilatih penyidik pegawai negeri sipil konstruksi yang merupakan PNS yang menguasai tentang jasa konstruksi. Ketiga, perlu ketentuan yang jelas untuk mengatur mengenai standar-standar jasa konstruksi yang digunakan untuk bangunan atau fasilitas publik di tingkat nasional. Dan yang keempat yaitu perlu ketentuan yang
perlu ketentuan yang mengatur mengenai pola pengawasan penyelenggaraan di bidang jasa konstruksi pada tingkat nasional. Dan yang kelima, perlu dibuat ketentuan yang mengatur mengenai bahan dan peralatan yang digunakan oleh penyedia jasa konstruksi. Mengingat global warming dan ruang lingkup kerja perencanaan dan pelaksanaan struktur yang dalam rangkaian pembangunan fisik termasuk kegiatan hilir. Dan yang ketujuh yaitu karena konstruksi adalah salah satu media yang memanfaatkan keuangan yang cukup besar dan perputarannya cepat, sehingga dampak terhadap penegakan hukum juga perlu mendapat perhatian, analisa, dan evaluasi. Hukum jasa konstruksi dari pemerintah baik yang menyangkut pengguna maupun penyedia jasa. Seringkali korupsi banyak terjadi di pengadaan jasa konstruksi dan memang perlu ketegasan dan punishment-nya sehingga disegani semua orang. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.